Halo, ketemu lagi di Ecos Training Digital Marketing for Wedding Photography Business bersama saya Boy Maulana dari BY Digital. Setelah kita membahas tentang Facebook Pixel, maka ada materi penting setelah Facebook Pixel yang perlu kita pelajari, yaitu membuat custom audience dan juga kita menggunakan custom audience itu bagaimana. Oke, yang pertama adalah saya akan menjelaskan dulu apa itu custom audience. Kalau dari pengertian yang dikeluarkan oleh Facebook, oleh Meta, custom audience itu adalah kumpulan audiens yang sudah pernah berinteraksi dengan bisnis kita. Nanti kita akan masuk ke bagian custom audience ini. Facebook itu menjelaskan bahwa custom audience itu adalah kita bisa mentargetkan orang-orang yang sudah menunjukkan ketertarikannya mereka terhadap baik produk maupun usaha kita. Ini saya buat pengertian yang mudah untuk dipahami dalam bahasa Indonesia, yaitu custom audience adalah kumpulan audiens atau orang-orang yang sudah pernah berinteraksi dengan kita. Bentuk interaksinya seperti apa? Yang pertama adalah orang yang sudah pernah berinteraksi dengan akun Instagram kita. Atau kedua adalah orang yang sudah pernah masuk atau visit ke dalam website kita. Atau yang ketiga adalah orang yang sudah pernah berinteraksi melalui Facebook page kita. Dan yang keempat adalah orang yang sudah pernah menonton video kita. Nah, 4 jenis interaksi ini adalah jenis-jenis interaksi yang bisa dijadikan custom audience, di mana setiap kita menjadikan mereka bagian dari custom audience ini, maka mereka bisa kita targetkan sebagai target audience kita. Nah, saya coba untuk membuat analogi custom audience ini di dunia offline. Kalau misalnya teman-teman belum memahami dengan pengertian custom audience yang tadi sudah saya sebutkan, saya akan membuat analogi custom audience ini. Nah, misalnya teman-teman membuka sebuah booth di Wedding Expo, lalu kita menarik orang atau mengajak orang untuk masuk ke booth kita. Misalnya kita di Wedding Expo ada pengunjung yang masuk ke dalam booth kita. Maka di punggung si pengunjung tersebut kita tempelin stiker warna hijau di punggungnya. Maka orang yang ada stiker warna hijaunya setelah dia masuk ke dalam booth kita itu adalah custom audience. Karena dia sudah pernah berinteraksi dengan bisnis kita dengan mengunjungi booth kita di Wedding Expo tersebut. Nah, fungsinya apa kita tempelin stiker warna hijau? Fungsinya adalah ketika dia keluar dari booth kita, di luar booth kita itu ada orang yang ngebagiin brosur, maka si pembagi brosur itu hanya membagikan kepada orang yang ada stiker warna hijaunya. Maka di sini saya membuat deskripsi dari fungsi custom audience itu adalah custom audience berfungsi untuk menyampaikan pesan yang lebih spesifik kepada orang yang sudah pernah berinteraksi dengan bisnis kita. Dengan kita menjadikan si custom audience kita ini menjadi target dari iklan kita. Di mana settingan target custom audience kita ini itu kita setting di level ad set. Nanti kita akan bahas tentang cara mentargetkan si custom audience ini dalam kita beriklan. Nah, tadi saya udah kasih analoginya. Orang yang sudah pernah masuk ke booth kita sudah tempelin stiker warna hijau, akan diberikan brosur khusus. Jadinya kalau misalnya orang yang belum pernah mampir ke booth kita kasihnya diskon 20%. Lalu orang udah pernah mampir ke booth kita, dia udah lihat produk kita, dia udah lihat album kita, itu brosurnya bentuknya gimana album kita, seperti itu dan lain sebagainya. Kita balik lagi ke marketing funnel atau marketing proses yang kita bahas di modul-modul awal, yaitu kita merubah adanya orang asing menjadi tahu tentang vendor kita, dari tahu ke kenal ke mau beli ke transaksi, dan transaksi menjadikan orang itu rekomendasi. Ini di antara proses-proses ini kita menyampaikan sebuah pesan khusus.
pesan yang kita sampaikan kepada orang asing itu berbeda dengan pesan yang kita sampaikan kepada orang yang sudah kenal kita. Beda lagi dengan pesan yang mau kita sampaikan kepada orang yang sudah mau beli kita. Maka, gimana caranya kita beriklan, tetapi kita sudah mengidentifikasi orang ini sudah tahu sama kita, sudah kenalkah sama kita, sudah mau belikah sama kita, sudah pernah bertransaksi sama kita, atau dia mau merekomendasikan produk atau jasa kita kepada orang lain. Nah, cara supaya kita tahu apakah orang ini udah kenal, udah mau beli, udah transaksi sama kita adalah dengan membuat custom audience-nya. Jadinya kita bisa membuat core audience atau orang yang sudah general, yang tidak tahu sama sekali atau kita sebutnya sebagai orang asing, itu untuk masuk dan memperkenalkan vendor kita. Lalu setelah dia tahu, kita bikin custom audience ya. Misalnya custom audience dari orang yang sudah pernah berinteraksi dengan Facebook page kita, atau custom audience dari orang yang sudah pernah berinteraksi dengan Instagram akun kita. Lalu orang yang sudah pernah masuk website kita anggap sebagai orang yang sudah kenal. Orang yang sudah mau beli itu kita tracking atau kita jadiin custom audience karena dia sudah pernah mengisi formulir yang ada di dalam website kita. Orang yang sudah transaksi itu kita tandakan dengan orang yang sudah pernah isi booking form di dalam website kita dan lain sebagainya. Bahkan kita bisa membuat custom audience karena dia sudah pernah merekomendasikan kita kepada orang lain. Nah, seiring dengan turunnya jumlah dari tahu ke kenal ke rekomendasi ini, maka jumlah custom audience-nya ini juga akan menurun. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana cara kita membangun custom audience? Yang pertama, kita harus memperkenalkan produk kita, memperkenalkan brand kita, memperkenalkan vendor kita kepada core audience atau orang yang secara umum belum kenal dengan vendor kita. Nah, yang kedua, kita bisa membuat konten-konten yang bermanfaat atau menarik dengan menjalankan campaign awareness atau traffic terhadap konten tersebut. Misalnya kita bikin tips untuk tampil menarik dan bagus di foto ketika lagi jadi pengantin. Lalu kita bisa memperlihatkan foto-foto kita ketika memotret wedding adat Jawa, ketika kita memotret wedding adat Minang dan lain sebagainya. Itu bisa kita buat konten dan kita drive traffic dari orang yang umum atau orang yang asing itu untuk datang dan melihat hasil karya kita tersebut. Selanjutnya kita bisa membuat custom audience yang menggambarkan tahapan marketing kita. Kita bisa mendefinisikan orang yang sudah tahu kita itu adalah orang yang sudah berinteraksi dengan kita seperti apa sih? Apakah dia sudah pernah mengunjungi website kita? Halaman website yang mana yang sudah dia kunjungi itu menunjukkan bahwa dia sudah kenal dengan kita. Halaman website atau tindakan di website seperti apa yang menunjukkan kalau dia itu sudah mau beli produk kita dan lain sebagainya. Nah, salah satu bentuk custom audience adalah custom audience dari akun Instagram. Jadinya ketika kita membuat custom audience dari akun Instagram itu kita bisa membuat custom audience karena orang yang sudah pernah berinteraksi dengan akun Instagram kita. Apapun bentuk interaksinya. Nah, bentuk-bentuk interaksi dalam akun Instagram yang bisa kita jadikan custom audience, pertama adalah apakah dia sudah pernah visit profil kita. Yang kedua adalah apakah dia berinteraksi dengan postingan kita atau dengan iklan kita. Yang ketiga, apakah dia pernah mengirim direct message atau DM ke akun Instagram kita. Yang terakhir adalah apakah dia sudah pernah melakukan save terhadap postingan atau iklan kita. Selanjutnya ada juga custom audience dari visitor website. Jadinya untuk membuat custom audience dari visitor website, kita harus memasang Facebook Pixel di dalam website kita. Nah, di video tentang Facebook Pixel, saya sudah menjelaskan tentang manfaat dari Facebook Pixel itu adalah kita bisa membuat custom audience dari visitor website kita. Custom audience dari visitor website kita itu bisa kita bagi beberapa kategori. Antara lain adalah siapapun yang pernah melakukan visit terhadap website kita. Orang yang sudah pernah masuk ke dalam website kita di halaman apapun, itu bisa kita jadikan custom audience.
atau orang yang sudah pernah melakukan visit di halaman-halaman tertentu. Misalnya halaman thank you page, halaman request price list, halaman foto wedding, halaman foto pre-wedding, dan lain sebagainya. Itu bisa kita jadikan custom audience bagi orang-orang yang sudah pernah melakukan visit terhadap halaman-halaman tersebut. Yang keempat, orang yang pernah melakukan events tertentu di dalam website kita. Misalnya dia sudah pernah klik tombol WhatsApp yang ada di dalam website kita, dia sudah pernah mengisi formulir yang ada di website kita. Nanti settingan menentukan events ini akan saya cantumkan dari video dari Bradu. Misalnya ada tombol yang mau dideteksi sebagai events di dalam Facebook Pixel kita, maka kita bisa menentukan events apa yang mau kita tracking atau kita lacak sebagai sebuah events yang terjadi di dalam website kita. Lalu kita juga bisa membuat custom audience dari penonton kita, baik itu dia udah nonton 3 detik, udah nonton 10 detik, udah nonton 15 detik, atau orang yang nonton video kita berdasarkan persentase. Kita bisa bikin orang itu udah nonton 25% dari video kita baru kita jadikan custom audience, dan seterusnya sampai 95%. Kita juga bisa membuat custom audience dari customer list. Jadi misalnya kita punya list klien yang sudah pernah deal sama kita, itu bisa kita targetkan ulang, atau nanti ketika kita membuat yang namanya lookalike audience, itu kita bisa minta ke Facebook atau ke Meta untuk mencarikan orang dengan karakteristik yang sama. Nanti di video-video berikutnya akan saya jelaskan tentang lookalike audience. Begitu juga custom audience ini bisa kita buat dengan membuat list dari nomor telepon. Nah, lalu bagaimana cara kita untuk membuat custom audience? Jadinya ketika kita mau membuat custom audience itu, yang pertama kita lakukan adalah kita masuk ke menu namanya audience. Jadi teman-teman bisa klik yang garis 3 ini, lalu masuk ke menu audience yang ada 3 orang ini ikonnya. Menunya audience, atau kalau misalnya teman-teman menggunakan bahasa Indonesia, biasanya artinya itu pemirsa di sini. Atau lihat aja ikonnya seperti ini. Atau coba saya praktekkan. Nih di sini teman-teman bisa klik menu all tools ini, lalu ke bagian yang namanya audience. Coba dicari, di sini ada namanya audience. Lalu teman-teman klik di sini, maka teman-teman akan ketemu tombol yang namanya create audience. Create audience, lalu langsung klik yang namanya custom audience. Jadinya ada beberapa audience yang bisa kita buat di menu audience manager ini, tetapi kita buatnya yaitu custom audience. Atau kalau teman-teman baru mulai Facebook Ads dengan Ads Manager ini, biasanya akan bentuknya seperti ini. Jadinya kita ditawarkan untuk membuat custom audience, lookalike audience, save audience, dan special ad audience ini. Tapi kita pilihnya adalah create a custom audience. Setelah kita create custom audience, kita akan diminta untuk memilih sumber dari custom audience kita. Seperti yang saya sudah sampaikan sebelumnya, custom audience itu adalah orang-orang yang sudah pernah berinteraksi dengan bisnis kita ya. Nah, untuk pemilihan sumber ini, pertanyaannya adalah seperti ini. Di mana orang-orang tersebut berinteraksi dengan bisnis kita? Nah, makanya di sini ada pilihannya website, ada customer list, ada Instagram account, ada video, ada Facebook page, dan lain sebagainya. Nah, ini saya contohkan, kita create custom audience. Jika teman-teman belum punya website atau websitenya belum dipasang Facebook Pixel, maka kita coba dulu untuk membuat custom audience dari Instagram account. Jadi kita klik Instagram account sini, lalu kita pilih next. Nah, setelah kita next, kita akan memilih bentuk interaksi atau kriteria eventsnya. Bentuk interaksinya adalah dengan, misalnya ini dengan akun Instagram BY Digital, lalu eventsnya ada ini, pilihan-pilihan events yang sudah jelaskan sebelumnya. Ini adalah pilihan-pilihan events dari custom audience akun Instagram.
Misalnya di sini saya pilih akun Instagramnya, akun Instagram BY Digital. Ini bisa kita pilih eventsnya, bentuk eventsnya atau kejadian seperti apa yang terjadi di akun Instagram BY Digital yang saya mau jadikan custom audience. Misalnya orang yang sudah pernah visit profil akun Instagram ini. Lalu saya namakan di sini. Oke, kita create audience. Nah, teman-teman akan memiliki custom audience visitor profil akun IG ini. Nah, saya sarankan untuk teman-teman membuat kolomsnya ini dicentang yang bagian tipe dan estimated audience size. Jadinya kita tahu tipenya ini adalah tipe custom audience dari engagement Instagram. Estimated size-nya ini masih di bawah 1000 sehingga nanti ketika semakin banyak orang yang menjadi bagian dari custom audience ini, maka audience size-nya ini semakin lama akan semakin membesar. Misalnya custom audience ini ya, yang sudah pernah saya buat, ini ada yang masih di bawah 1000, ada yang ini udah jumlahnya udah 21.000, ini dari engagement Instagram jumlahnya udah ada yang 9.000, lalu ini juga ada visitor websitenya jumlahnya udah sampai 2.000 sampai 3.000 orang bagian dari si custom audience-nya ini, maka mereka bisa kita targetkan sebagai audience di level ad set. Nah, fungsinya custom audience itu adalah kan tadi kita sudah membahas bahwa kita akan berbicara kepada orang yang udah tahu dengan message yang lebih custom, kepada orang yang lebih kenal dengan message yang lebih custom, atau di video-video sebelumnya juga sudah saya bahas tentang kita itu akan berkomunikasi dengan message yang berbeda kepada orang yang berbeda. Nah, disitulah fungsi dari custom audience ini. Nah, caranya gimana kita menggunakan iklan dengan custom audience ini? Ketika kita create campaign, di level ad set, kita masukkan custom audience yang udah kita buat. Terutama jika jumlah dari atau estimated audience size-nya ini udah semakin lama semakin banyak gitu. Kalau misalnya di bawah 1000 memang tetap bisa, cuman Facebook menyarankan kita untuk meningkatkan dulu pengunjung ke website kita atau orang yang berinteraksi dengan page kita atau berinteraksi dengan Instagram kita yang sudah kita buat sebagai custom audience, baru kita targetkan. Nah, caranya ya kita seperti yang di video-video sebelumnya yang kita membuat campaign dan di level ad set kita masukkan custom audience yang sudah kita buat. Maka yang menjadi target dari ad set ini atau yang kita jadikan target audience dari ad set ini adalah orang-orang yang sudah masuk ke dalam custom audience tersebut. Jadi kalau misalnya di dalam struktur Facebook Ads kita campaignnya traffic, nah ini bisa saja yang ad set 1 ini kita targetkan orang yang general atau core audience kita hanya berdasarkan misalnya lokasinya dia, usianya dia, jenis kelaminnya dia. Sedangkan di ad set 2 misalnya kita mau ngomong khusus kepada orang yang sudah menjadi custom audience. Misalnya ini kepada orang yang sudah pernah masuk ke website kita secara umum. Lalu ad set 3 kita mentargetkan orang yang sudah masuk ke halaman price list di dalam website kita. Maka apa yang akan kita komunikasikan di level ad ini akan berbeda. Misalnya ad set 2 sama ad set 3 kita komunikasinya akan beda ketika kita mentargetkan orang yang baru berinteraksi dengan bisnis kita melalui Instagram sama orang yang sudah berinteraksi dengan bisnis kita karena dia sudah masuk ke dalam website kita dan masuknya itu ke halaman price list kita. Nah, misalnya kita mau buat campaign baru tetapi kita mau mentargetkan custom audience kita, maka setelah kita memilih campaign objektif, misalnya traffic lagi, lalu kita continue, maka ketika kita mau mentargetkan custom audience kita, itu settingannya ada di level ad set. Jadi kita skip aja langsung ke level ad set. Nah, ketika teman-teman sudah masuk di level ad set ini, baru kita coba cek di bagian audiensnya. Maka di sini kan ada bagian atau section yang untuk kita mentargetkan custom audience ini. Tinggal kita cari custom audience yang tadi sudah kita bikin. Nah, misalnya tadi kan saya sudah bikin visitor profil akun IG BY Digital atau
Nanti kalau misalnya teman-teman sudah punya banyak custom audience, bisa dipilih. Jadi custom audience itu bukan cuma satu aja, kita bukan cuma sekali buat, tetapi kita bisa membuat custom audience lain sesuai dengan kriteria yang kita mau targetkan atau kita mau buat si custom audience itu. Jadi ketika kita milih custom audience ini, maka di adset ini, misalnya adsetnya saya namakan visitor profil IG BWD, maka di adset ini iklan-iklannya itu akan mentargetkan kepada orang-orang yang sudah pernah visit profil Instagram BY Digital ini. Karena di bagian audience, kita mentargetkan orang yang sudah pernah mengunjungi halaman Instagram profil akun dari BY Digital. Nah, kita juga tetap bisa mentargetkan berdasarkan lokasi, usia, genre, bahkan detail targetingnya untuk mengerucutkan si custom audience ini. Tapi kebiasaan saya tidak lagi mentargetkan ini kecuali kalau misalnya iklan wedding ya, usia dan lokasinya sesuai dengan layanan kita tetap bisa kita targetkan. Misalnya ini visitor profil akun IG, tapi saya mau mentargetkannya hanya orang yang ada di Jakarta saja ya, berarti location-nya tetap saya targetkan Jakarta. Jadinya saya mentargetkan visitor profil IG BY Digital yang ada di Jakarta. Berarti di adset name-nya kita tambahin lagi misalnya 2330 female tetap Jakarta. Berarti saya mentargetkan orang yang pernah mengunjungi halaman profil akun IG BY Digital yang ada di Jakarta, usia 23 sampai 30 misalnya gitu. 23 sampai 30 usianya, lalu jenis kelaminnya saya targetkan perempuan saja. Jadi kita mentargetkan karena lokasinya, karena usianya, dan juga karena custom audience-nya, yaitu orang-orang yang sudah pernah mengunjungi halaman profil akun kita. Nah, ini hanya profil akun yang kita kuasai ya, bukan profil akun kompetitor atau influencer yang mau kita targetkan si custom audience ini. Karena kan ketika kita ngebuat custom audience itu, kita diminta untuk memilih profesional akun Instagram kita yang mana gitu, bukan Instagram akun orang lain. Nah, gimana kalau misalnya adset satu ini udah berjalan dengan targeting misalnya orang di Jakarta 23-30 perempuan yang sudah tunangan. Lalu adset 2-nya ini baru kita mau menambahkan si custom audience-nya. Itu juga bisa. Misalnya campaign ini ya, teman-teman tinggal langsung edit aja, lalu kita tambahkan. Nah, ini kan ada adset sebelumnya orang di Surabaya usia 23-30 perempuan. Saya hanya mentargetkan ini. Nah, ketika saya mau menambahkan targeting baru di adset yang baru, kita tinggal klik titik 3 di samping levelnya campaign ini, lalu kita akan menemukan menu yaitu Create Adset. Kita klik, maka kita akan memiliki adset baru di mana kalau adset yang baru ini kita mau mentargetkan custom audience kita, tinggal di bagian audience-nya ini kita pilih custom audience-nya. Sedikit tips dari saya, jika kita mau menambahkan adset di campaign yang sudah berjalan, sebaiknya kita tidak menggunakan CBO. Terutama kalau misalnya teman-teman mau merencanakan, oh nanti di tengah-tengah saya mau nambahin adset lagi nih. Nah, ini sebaiknya dari awal CBO-nya itu dimatikan. Kenapa? Karena kalau misalnya kayak begini nih, CBO-nya saya hidupkan, lalu si adset yang Surabaya 23-30 female ini sudah berjalan, maka nanti biasanya si adset yang baru itu nggak mendapatkan impression yang baik karena secara algoritma adset yang sudah lama dan sudah mendapatkan traffic itu sudah menghasilkan. Jadinya si algoritmanya Facebook akan menyangka bahwa adset yang baru ini tidak perform dengan baik. Walaupun memang kita menambahkan adset yang baru ini di tengah-tengah perjalanan kita. Jadinya kalau misalnya kita mau menambahkan adset di tengah-tengah berjalannya campaign, sebaiknya CBO-nya dimatikan, lalu kita setting budget di level adset-adsetnya ini. Coba teman-teman lihat lagi di video-video sebelumnya tentang struktur Facebook Ads. Di sana saya menjelaskan tentang campaign budget optimization ini.
Oke, jadinya ketika kita menjalankan iklan dengan custom audience ini, kita itu menyampaikan pesan khusus kepada orang-orang yang sudah pernah berinteraksi dengan bisnis kita, yaitu si custom audience yang sudah kita buat. Sekali lagi ingat, kita bisa menyampaikan pesan khusus, kita menyampaikan pesan apa kepada siapa di level ad set untuk tujuan apa di level campaign. Ini sudah saya sampaikan di video sebelumnya yang mengenai tentang struktur Facebook Ads. Lalu teman-teman juga bisa mengingat kembali apa yang mau kita sampaikan kepada orang yang baru tahu tentang vendor kita, orang yang sudah kenal dengan vendor kita, orang yang mau beli dengan vendor kita, orang yang sudah transaksi, dan lain sebagainya. Oke, mungkin cukup sekian untuk video membuat custom audience dan menggunakannya. Jika ada pertanyaan, silakan teman-teman mengajukan pertanyaan melalui grup Telegram yang sudah kami sediakan. Jika pertanyaannya berulang dan perlu untuk saya buatkan video, nanti akan saya buatkan video. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.